Oke, alhamdulillah. Ini first time gue kalau ke Sekotongnya sudah yang ke berapa kali? 3 kali deh kayaknya. Ke sana. Kita ke sana. Cuma kalau ke Orang Bukal ini yang pertama. Inilah dia Orang Bukal, insya Allah ya. Cuma gue nggak nyebutin di sini orang Bukal itu seperti apa. Cuma nanti insya Allah kita liatin. Tapi sebenarnya gue bukan serta merta ingin ngasih lihat ininya, maksudnya apa? Ngejelasin orang Bukalnya sebenarnya nggak terlalu begitu, tapi insya Allah apa ya? Gue ingin berbagi sedikit ke salah satu untold story yang gue jarang ceritain ke orang banyak, eksklusif insya Allah di Orang Bukal. Oke, Bismillah, ikutin terus, semoga kita sampai, karena ini jalan kaki mungkin masih kata yang di bawah sih setengah jam dari tempat yang parkir gitu. Oke, Bismillah. Ini belum di Orang Bukal, belum. Ini masih menuju sana. Kalau nggak salah Orang Bukalnya itu di balik bukit itu. Oke. Tapi ya harus agak hati-hati juga nih, takut licin. Ya, Bismillah. Alhamdulillah sampai. Jadi di bawah tuh ada Piling Beach, itu yang memang bisa lebih dekat ke pebatuan-pebatuan yang di sana. Jadi inilah Orang Bukal. Alhamdulillah, Raja Ampatnya Nusa Tenggara Barat. Cuma memang cuaca agak mendung ya. Ini kalau cerah, masya Allah. Tapi ini aja masya Allah udah bagus banget. Ini first time gua kesini atas izin Allah, alhamdulillah. Mungkin hampir melengkapi semua objek andalannya NTB. Enggak, sorry, Pulau Lombok lah. Kalau di Pulau Sumbawa area sampai ke Bima kan gue belum semua banget. Karena wah itu lebih luas lagi dan lebih banyak lagi hidden gamesnya, hidden place-nya yang mungkin masih banyak yang orang belum tahu, padahal mungkin bisa jadi lebih bagus dari ini. Itu jadi ya gue tadi melewati jalan-jalan itu, dan ini hari Senin jadi mungkin sendirian. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Jadi ya itulah, memang untuk mencapai sini bener kata abang yang di parkiran bawah tadi, ini kurang lebih setengah jam. Mungkin karena gue sendiri dan alhamdulillah masih punya tenaga yang alhamdulillah deh, masih sebagai anak futsal sih Haila. Pokoknya masih, karena gue cukup rajin olahraga, jadi gue nggak terlalu ini dengan medannya. Cuma memang ada beberapa medan yang kayaknya apa ya, terutama kalau lu bawa, sorry ini bukan mendiskreditkan orang lain, terutama perempuan, kalangan teman-teman yang perempuan ya. Tapi memang kalau gue lihat medannya dengan yang seperti itu, kayaknya cukup menantang dalam tanda kutip. Ibaratnya hampir-hampir mirip kayak lu naik gunung sih. Walaupun gue juga belum pernah, tapi vibes-nya mungkin mirip. Itu. Jadi ya inilah. Dan beberapa place menurut gue masih ada yang harus mungkin lebih dikasih ya, intinya supaya lebih safety lah gitu. Karena tadi ada beberapa yang gue agak-agak dak-dikduk juga, wah ini curam banget ke bawahnya, dan itu tapi sudah ada beberapa tempat yang memang beberapa ya tempat ya yang memang sudah ada tali bantuan, jadi talinya tuh emang udah diiketin pohon, jadi mungkin seperti tali apa sih, hampir kayak tali kapal gitu loh, jadi lu bisa megang tali itu deh. Tapi gue sih berharap nanti ada teman-teman yang khusus banget memang bikin, gue nggak tahu udah ada atau enggak, tapi semoga sudah ada. Tapi kalau belum ada, semoga nanti akan ada kawan-kawan lain yang memang bikin konten khusus memang untuk Orang Bukal ini dan juga perjalanannya dan ininya. Karena kan kalau gue insya Allah tidak detail di bagian itu untuk kesempatan kali ini, sorry guys ya gitu. Tapi semoga ada teman-teman, biar nanti mungkin teman-teman yang lain yang terutama mungkin yang lebih ngerti atau apa, karena kan
gue jatuhnya juga pendatang kan, gitu. Takutnya gue ada salah informasi atau lain, dan sendiri nih gitu. Jadi ya, for your information, ini gue sendiri ke atas nih. Jadi tadi ada pemandu yang nawarin juga, tapi gue minta sendiri, dan gue cuma bilang, bang ini saya denger agak lama ke atasnya. Iya mas, ke setengah jaman. Jadi kurang lebih segitu. Ya, jadi bismillah ya. Ini adalah salah satu untold story yang gue, ada sih mungkin beberapa yang sudah tahu, terutama yang dengan konteks di kejadian tersebut, tapi untuk keseluruhan belum banyak yang tahu. Ya betul, gue pernah tersandung kasus, mohon maaf ya, perselingkuhan. Jadi gini ya, kita mungkin melewati masa pubertas gitu ya. Itu pastilah kalau kita sudah mencapai usia 12 tahun ke atas lah gitu kan. Itu kan usia-usia pubertas tuh. Jadi kisah ini gue langsung aja merambat ke masa SMA gitu. Tapi mungkin sedikit sebelum SMA, yaitu tepatnya yaitu tadi awal-awal gue pubertas, mungkin SMP, awal-awal MTS ya. Gue kan sekolahnya MTS kalau di SMP. Itu memang posisinya, faktanya adalah, mungkin juga bisa jadi minus dari gue atau lain sebagainya, gue adalah orang yang mungkin qadarullah kurang laku secara asmara. Jadi memang tidak punya daya tarik yang lebih lah di mata cewek-cewek lah gitu ya, kurang lebih ya. Itu cuma mungkin di SMP ini agak detail, dan mungkin insya Allah next yang kisah masa SMP atau masa MTS gue ini juga perlu untuk gue ceritakan lebih detail yang di kesempatan lain ya, insya Allah ya. Karena ada satu trik momen yang juga cukup menarik dan bahaya juga. Tapi itulah. Nah, gue lanjut ke masa, langsung ke masa SMA. Di SMP yang gue mungkin gue tahu gue kurang laku dan sebagainya, makanya gue aktif tuh. Gue mulai belajar, gue explore diri sendiri deh waktu itu. Karena ngerasa udah, dan malam minggu gue tuh habis. Gue waktu itu masih zaman latihan marawis di masjid di komplek rumah gue masih di Japos waktu itu, masih di Tangsel. Setelah pulang marawis, gue bukan nongkrong atau apa, tapi gue belajar pengetahuan umum, pengetahuan yang di sekolah apa. Jadi malam minggu gue tuh habis lah untuk itu. Yang mungkin teman-teman banyak yang ura-ura atau apa, atau mungkin ya juga nggak melulu negatif ya maksud gue ya, tapi mungkin nggak terlalu belajar. Nah, gue tuh belajar gitu, malam minggu gue malah belajar waktu itu. Lanjut ke masa SMA, gue berpikir, wah kayaknya gue perlu untuk bisa mengeksplor diri lebih luas lagi nih. Gue pengen nambah teman dan salah satunya di bidang asmara. Posisinya apa ya, gue ngerasa waktu itu gue sudah looks dengan berbeda nih. MTS tuh gue sebenarnya sudah ada mata minus, tapi gue belum aktif berkacamata. Hingga akhirnya pas SMA udahlah, gue untuk harian gue lebih pakai kacamata gitu. Nih cuma gue nggak pakai kacamata karena keringetan juga nih. Makanya untuk for information juga, sebenarnya gue agak menyarankan lu bawa baju ganti. Tapi ini kayaknya udah agak keringan sih. Karena emang keringetan juga bro. Ya biasa lah kan, nanjak terus nurun, nanjak nurun kayak gitu. Makanya nih gue agak lepas kacamata dikit biar bisa lebih seger dikit. Nah, jadi gue belum berkacamata waktu MTS. Nah, SMA gue udah berkacamata. Jadi emang dari look saja gue udah beda tuh. Itu masuk ke SMA. Tibalah memang gue akhirnya kenal dengan seorang kawan di SMA, kawan perempuan gitu. Sebenarnya sebelumnya tuh ada lagi, gue kenal, ya maksudnya kenal dan takut itu naksir lah gitu. Tapi kan sebelum naksir berawalnya dari kenal dulu dong gitu, dari kenalan lah ya. Cuma mungkin gue nggak pas atau nggak cocok ya. Gue sebut aja kegagalan gue dalam waktu yang sebelum yang mau gue ceritain ini. Waktu itu sebelumnya gue ditolak duluan, jadi gue malah deketin ini, ditolak sama yang ini, akhirnya malah kenal sama temennya. Nah, di kisah dengan temannya inilah yang menarik gitu deh. Dan ya, tapi sebelum gue cerita lebih lanjut, memang gue mohon maaf banget kalau mungkin dari penuturan kisah ini gue mungkin melukai hati satu pihak atau beberapa pihak. Coba ini murni dari diri gue, dan insya Allah
gue khusus menceritakan ini bismillah memang untuk pembelajaran untuk semua, terutama buat teman-teman yang mungkin lagi sedang masa menggali jati diri, bisa kenal dengan lawan jenis ya, kayak gitu-gitu deh. Ini menurut gue ini penting juga untuk di-share gitu. Jadi semoga ya, kalau mungkin yang buruk tuh biarlah itu dari gue, semoga yang baik itu dari Allah, kurang lebih kayak gitu. Tapi ya pada akhirnya lanjut lagi, dan gue jadi dekat sama si temannya ini gitu, deket itu persisnya posisinya kelas baru nggak baru banget lah, mungkin udah 2 bulan atau 3 bulan masuk SMA, jadi masih kelas 10 semester 1. Bayangin tuh, jadi kan masih hangat lah, baru-baru SMA. Tibalah menjelang akhir tahun, gue inget banget kelas meeting kelas meeting. Kalau sekolah nggak apa-apa lah gue sebut aja ya, tapi kalau orang, gue mohon maaf tidak berkenan menyebut nama. Tapi kalau sekolah gue sebut aja SMA gue, SMA Hang Tuah 1 Jakarta, di Seskol Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Itu tadi gue nyebut MTS gue di MTS Anaja di Petukangan Selatan, Jakarta Selatan juga gitu, nggak jauh dari kampus gue. Jadi MTS gue tuh nggak jauh dari kampus gue, Universitas Budi Luhur, yang sebelumnya gue sedikit pernah cerita juga ya, yang soal di pemisahan yang mempersatukan persatuan yang memisahkan, balik ada 2 jenisnya. Nah, udah dari situ gue deket, tiba-tiba kelas meeting gue ngerasa nih timing yang pas. Wah, gue deg-degan banget nih, gimana caranya gue nembak dia ya gila nih ya. Udah akhirnya gue dengan nekatnya, dengan nggak tahu, dengan gobloknya juga sorry, gue nembak, dan akhirnya dia mau nerima pada saat pulang, gue antar dia pulang. Nah di situ nanti aja aku jawabnya pas antar pulang. Bisa nanti kita tolong antar pulang aku ke rumah ya, nanti di jalan aku bilang. Dan udah akhirnya di jalan udah gue cuma ngantar sampai rumahnya doang ya. Jadi jangan mikir aneh-aneh, lu gila lu nah jadi alhamdulillah di situ gue diterima gitu. Wah, sebuah hal yang waktu itu gue cukup gila juga dalam tanda kutip perasaan gue, karena ya itu tadi, MTS kan gue ditolak-tolak mulu kan, hampir mungkin 10 kali gue nembak, 12 kali gue ditolak gitu. Jadi ada yang gue baru mau datang tuh gue ditolak duluan gitu loh, gue belum ngomong gitu loh. Gue mungkin gue lupa jumlahnya, tapi kurang lebih segitulah sebagai perumpamaan gitu. Ya udah akhirnya gue deket. Jadi gini, dia itu ternyata sudah merencanakan kelas 10 semester 2 dia mau pindah sekolah. Tapi memang posisinya dia sudah semakin nyaman, tapi kan dia, orang tuanya sudah tahu dia mau pindah sekolah kan gitu. Jadi ya dia tetap masuk ke semester 2, dia dipilih. Jadi gue yang baru-baru, wah, berbunga-bunga. Dan waktu itu kita maksudnya putus liburan. Jadi gini, kok salah gue bahasanya. Itu kan kelas meeting di akhir tahun. Setelah itu udah UAS kan, ujian akhir semester. Kita liburan, maksudnya libur sekolah akhir tahun ke awal tahun tuh, biasalah. Nah, baru masuk semester 2 udah selesai liburan, ternyata di situ dia mau pindah sekolah. Jadi dia kelas 10 semester 2 itu cuma masuk 2 atau 3 hari. Wah, maksudnya gue yang mikir, wah ini gue akan menghabiskan masa SMA bersama dia. Kan gue mikirnya gitu ya. Taunya enggak. Dan bener, dia akhirnya, dan dia sempat, karena dia sudah ngerasa nyaman, dia sempat, wah semoga gue nggak diterima. Nah sekolahnya dia ini gue nggak usah sebut, karena nggak terkait dengan banget, dan ya supaya nggak terlalu secara personal, nggak terlalu merujuk ke dia. Walaupun yang tahu kisah ini sih udah tahu yang gue maksud siapa ya, tapi kan secara legalitasnya gue tidak menyebut nama, mohon maaf ya gitu. Termasuk juga bidang-bidang yang terkait dengan dia gitu. Jadi ya itu, dan ya akhirnya dalam tanda kutip gue LDR. Dan ya mungkin gue agak singkat saja sampai akhirnya di masa kelas
gue naik kelas 11. Jadi kita menjalani LDR itu maksudnya ya gue inilah, maksudnya ya walaupun ada rasa sedih yang ya itu tadi, yang harusnya gue ngerasa menghabiskan waktu sekolah SMA gue bareng dia, tapi dia ternyata malah beda sekolah gitu. Kelas 10 semester 2 tuh sudah daftar untuk jadi staff OSIS, jadi anggota OSIS di SMA Angkatan 1 Jakarta, dan alhamdulillah keterima. Itu gue waktu itu staff pemuda dan olahraga, karena gue anak futsal juga kan kurang lebih di sekolah. Itu gue masuk kelas 11, gue ngurus MOS atau MOPDB, masa orientasi pendidikan sekolah ya, MOS lah atau MOPDB, ada 2 nama kalau nggak salah, gue lupa deh. Inilah awal mula dari persoalan, dan gue dari sini gue sudah bilang ya kalau ini adalah salah gue gitu. Meskipun ada percikan sebelumnya, tapi ini ada salah gue. Jadi memang begini, selama gue menjalani dari awal pacaran sampai gue akhir LDR dia karena pindah sekolah itu, ada hal yang gue ngerasa, karena dia tuh posisinya beda, ya gue lupa ceritain, dia tuh beda kelas sama gue di pas masih di Hang Tuah ya. Dia beda kelas, bahkan beda jurusan. Dia IPA, gue IPS. Dulu namanya kurikulum 2013 yang baru tuh MIA dan IIS, matematika, ilmu pengetahuan alam, sama ilmu sosial. Dulu tuh gitu tuh namanya. Tapi sekarang udah balik lagi jadi IPA IPS ya. Nah, gue IPS, dia IPA. Terus ya jadi udah gitu nggak. Nah, akhirnya dia secara personal, karena dia anak di kelasan situ ya, dia lebih deket dan lebih akrab dengan teman-temannya dia di situ, termasuk juga yang cowok-cowok di sana. Jadi gue ngerasa, wah gue cowoknya tapi kok kurang ini. Mungkin di sini juga tidak keluasan gue dan ketidakdewasaan gue gitu, sehingga sampai akhirnya terus singkat cerita, akhirnya kita LDR dan bla 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 bla. Taunya kita masuk kelas, sama-sama naik kelas 11. Gue jadi OSIS di sekolah gue di Hang Tuah. Ada adik kelas nih. Waktu itu secara tiba-tiba, kayaknya gara-gara ada satu orang yang mintain pin BB gue deh. Masih zaman BBM ya, BlackBerry Messenger, BBM pin. Ada yang mintain pin gue satu orang, iya kayaknya. Nah itu kayaknya dari situ pin BBM gue nyebar. Masuklah ke satu orang ini, gue nggak sebut nama juga. Dan ya awalnya kan gue chat sebagai gue kakak kelas, dia adik kelas gitu aja kan. Cuma lama-lama dengan posisi pacar gue saat itu yang udah nggak beda sekolah, dan juga mungkin secara antar personal kita sebagai pasangan, Ciailah, itu mungkin ada yang kurang akrabnya tuh. Ya itu tadi, dia lebih akrab ke temennya gitu-gitu deh. Padahal itu kan cuma just a friends aja gitu, dan dia malah kaku ke gue yang notabene cowoknya, kurang lebih gitu ya. Tapi malah si yang adik kelas ini give respect dan perhatiannya kok gue rasa lebih besar. Di situ gue terkecohnya sebagai seorang cowok, anak sekolah, anak remaja. Lu bayangin tuh, terus punya ya ada bergening sebagai anak OSIS gitu loh. Di situ gue mulai terkecoh, dan sampai akhirnya gue ngerasa, wah, sebenarnya gue udah ngerasa awal-awal nih nggak sehat, tapi kok gue udah terkadung nyaman sendiri. Inilah jeleknya gitu loh. Kenapa sih gitu loh, kenapa di Islam, mohon maaf ya, sorry gue nggak bisa ngejelasin terlalu detail, tapi ini murni dari yang gue tahu ya. Kenapa sih di dalam agama, terutama gue kan seorang muslim, seorang beragama Islam, kenapa pacaran itu sesuatu yang ya bahkan dilarang gitu kan. Atau ya mungkin nggak bermaksud terlalu menjudge teman-teman yang masih pacaran, tapi mungkin ini jadi salah satu hikmah aja ya. Silakan deh teman-teman menyikapinya gimana. Gue sih nggak terlalu ke personal kalian banget ya yang mungkin masih ini, tapi yang jelas kok ada benernya gitu setelah gue jalani pada saat itu. Wah, ya ini akhirnya nggak sehat, dan akhirnya dia tahu itu. Karena pada saat itu, pacar gue
mengetahui soal hubungan gelap gue itu. Yang sebenarnya sih gue tidak nembak si adik kelas gue yang itu. Cuma kan secara kedekatan ya udah kayak orang pacaran, maksudnya dari bahasa chatnya gitu-gitu deh. Makanya ini ya kalau dibilang parah ya parah gitu loh. Gue sangat mengakui itu. Dibilang walaupun memang ada percikan awal dari pasangan gue saat itu yang mungkin dia kurang lekat sama gue atau gimana, tapi kan itu tidak jadi bantalan kalau gue akan bakal itu jadi pembenaran gue. Tetap aja memang gue mengakui itu memang it's my fault gitu loh. Bismillah. Ya itu, ntar gue nutup kopinya dulu. Nah akhirnya jalan, dan dia tahu karena dia mungkin lagi nggak sengaja main HP gue, dan gue ngelos lupa lah atau gimana, dan dia ngelihat itu, dan ya pasti seorang perempuan lihat pacarnya, pasangannya gitu deh, itu ya kaget dan kecewa gitu kan. Itu sampai akhirnya gue itu udah masuk kelas 11 ya, kelas 11 semester 1, ada momen Idul Adha di sekolah. Jadi ada pemotongan hewan kurban di sekolah gue. Jadi ya gue kebetulan rohis juga, gue ikut terlibat dalam proses pemotongan, dan juga biasa kan ada ngulitin tuh kalau kambing ada sapi juga tuh di sekolah gue waktu itu. Ada muksinin yang berkurban waktu itu ya. Nah udah di situ akhirnya ternyata pacar gue saat itu, mantan gue ya, sekarang sudah jadi mantan, ex, dia ternyata di atas tanpa sepengetahuan gue memang ingin bertujuan untuk dari sekolahnya dia datang ke sekolah gue yang notabene mantan sekolahnya dia ya gitu kan. Dulu dia tadinya sebelumnya di sekolah gue, kan satu sekolah bersama, akhirnya dia pindah sekolah. Nah dia diam-diam datang ke sekolah gue karena dia juga sama, di sekolahnya juga nggak ada agak free class juga, karena ya momennya lagi Idul Adha juga sama. Dia datang dan dia sudah bekerja sama dengan beberapa teman-temannya dia di sekolah gue. Untuk apa? Ini gue juga, waduh gila, maksudnya karena kesalahan gue ya inilah gitu jeleknya. Kenapa gue secara pribadi tidak menyarankan teman-teman atau adik-adik gue yang masih jadi pelajar atau jadi masih proses masa belajar untuk berpacaran. Ya salah satunya karena ini, dia merancang untuk ngelabrak si adik kelas yang gue bilang tadi. Dia merancang itu, dan alhamdulillahnya ada satu temen gue gue sebut aja ya, Aceng Fikri Lesmana. Kalau nggak salah sekarang terakhir dia pernah ke Semarang kerja, atau dia jalan-jalan dong, gue nggak tahu deh. Dia nggak sekelas, si Aceng ini nggak sekelas sama gue, tapi kelas gue sama dia kelas sebelahan. Dan kebetulan di saat itu dia duduknya itu nggak jauh dari gue, pada saat kurban itu gue lagi mau balik ke kelas, dia ada duduk di depan kelasnya dia lah kurang lebih. Nah itu gue ngelewatin dia, dan dia tiba-tiba memberikan informasi yang saat itu cukup penting buat gue. Dia bilang, sorry nih Vin, gue mau ngasih tahu, tadi itu itu doi cewek lo tuh datang ke sekolah. Waduh, gue udah tahu langsung, wah Ceng makasih infonya. Gue udah tahu maksud dia apa, maksudnya maksud kenapa pasangan gue cewek gue saat itu datang ke sekolah. Gue udah tahu maksudnya apa, dan akhirnya gue mengetahui keberadaan dia karena pada saat di kelas tiba-tiba dia agak lari menuju ke toilet gitu. Dan akhirnya ya persoalan itu gue selesaikan di sana, dan ya gue bilang dengan baik-baik kepada si adik kelas gue itu, dan gitu-gitu deh. Tapi gue saat itu tetap lanjut dengan si pasangan gue ini. Cuma posisinya akhirnya hubungannya sudah anyep, dalam artian baik, tapi ya itu ya perempuan kan namanya udah kadung cewek, akhirnya ketika
ada persoalan apa diungkit-ungkit, ada persoalan dikit diungkit itu lagi. Secara ini kan gue sudah capek, dan tapi gue pribadi gue mohon maaf ini publik juga, di depan publik, atas kejadian itu kepada pihak terkait atau pihak-pihak yang memang merasa dikecewakan pada saat itu. Cuma pembelajarannya adalah inilah kenapa sih sebaiknya kita menghindari yang namanya maksudnya bicara asmara atau mungkin pubertas dalam itu kan insya Allah sudah ada tempatnya Allah sediakan nanti gitu ya. Gue pribadi juga belum menikah ya, tapi kan Allah sudah menyediakan tempat yang terbaik untuk hubungan antara perempuan dan laki-laki gitulah kurang lebih. Dan ya boleh dibilang gue pikir masa-masa gue SMA terutama kelas 10 dan kelas 11, tapi ini kan juga qadar Allah sudah terjadi, tapi gue ngerasa ada beberapa part of life gue yang akhirnya habis karena untuk itu doang gitu loh, untuk pacaran doang, yang mungkin gue bisa memanfaatkan lebih dari itu. Yang itu aja sebenarnya udah alhamdulillah gue udah bisa berkecimpung belajar di sini, berkegiatan ini, membuat sesuatu apa, belajar sama ini itu. Tapi itu pun masih ada yang kurang karena itu tadi, karena gue menghabiskan dengan pacaran itu. Jadi yang memang wah ya mungkin secara gue nggak bisa lagi menitikan air mata untuk hal ini gitu, karena selain udah lewat mungkin sampai hari ini hati gue masih ada rasa yang berdarah dalam tanda kutip, karena gue mengecewakan beberapa pihak lah saat itu, terutama teman-teman sekolah atau apa. Tapi alhamdulillah sampai hari ini gue masih berjalan dengan kuat. Sekarang gue ada di Nusa Tenggara Barat atas izin Allah, dan semoga ini jadi pembelajaran yang baik untuk teman-teman semua. Bila ada yang buruk itu dari gue, bila ada yang benar itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa. Jadi itu, terima kasih teman-teman. Sekali lagi gue mohon maaf atas ada itu tadi ada kekurangan atau apa. Tapi gue terima kasih atas teman-teman yang sudah ya kan, semoga ada hikmah yang baik untuk diri gue, untuk semua. Oke, alhamdulillah langsung dari Orang Bukal, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Gue Malvin, terima kasih, dan insya Allah kita jumpa di kesempatan berikutnya di tempat-tempat yang gue nggak tahu deh, pokoknya dari tempat yang paling cocok buat ngonten sampai yang nggak cocok sama sekali, atau sampai yang benar-benar masya Allah seindah ini yang di tempat lain lagi, walau alam. Tapi insya Allah kita ketemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.